Selamat pagi saudara Bapak dan Ibu Guru serta teman-teman Kami pun, ya pun, salam Francisco berjiwa besar. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa. Sebelum itu, marilah kita melambungkan pujian bagi Tuhan. Selamat pagi Bapak, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, terima kasih. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semua demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan jiwa kita. Selamat pagi Tuhan. Terima kasih atas hari baru yang telah Kau berikan. Berkatilah seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini. Sekarang kami akan mendengarkan sabda-Mu. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bacaan dari Injil Suci menurut Lukas. Sekali peristiwa Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikuti aku harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan menyelamatkannya. Apa guna seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Demikianlah sabda Tuhan. Renungan hari ini. Dalam Injil Matius, beberapa orang datang kepada Yesus dan bertanya, "Mengapa murid-muridnya tidak berpuasa?" Yesus menjawab bahwa selama Dia bersama mereka tidak perlu berpuasa seperti orang-orang bersukacita di pesta. Namun akan ada saatnya ketika Dia tidak ada, dan saat itu mereka akan berpuasa. Dari cerita ini kita belajar bahwa ada waktu untuk bersukacita dan ada waktu untuk merenung. Yesus ingin kita tahu bahwa ketika kita bersamanya, kita bisa merasakan sukacita dan kebahagiaan. Namun, ada juga waktu di mana kita perlu merenung dan berdoa. Ketika kita bersama dengan teman-teman atau keluarga, kita sering merayakan hal-hal baik dan bersenang-senang. Yesus ingin kita merasakan sukacita itu. Kita bisa bersyukur atas semua hal baik yang kita miliki, seperti keluarga, teman, dan makanan. Ada kalanya kita perlu merenung dan berdoa. Ini penting untuk mengingat semua berkat yang kita terima dan untuk meminta bantuan Tuhan dalam hidup kita. Misalnya, ketika bisa berdoa sebelum tidur atau saat merasa sedih. Yesus mengajarkan kita untuk menemukan keseimbangan antara bersukacita dan merenung. Kita bisa melakukan hal-hal yang menyenangkan, tetapi juga harus ingat untuk berdoa dan berterima kasih kepada Tuhan atas semua yang kita miliki. Marilah kita selalu bersyukur dan menemukan waktu untuk berdoa dan merenung. Dengan demikian, kita akan selalu dekat dengan Tuhan, baik saat bersukacita maupun saat merenung. Doa tahun Yubelium. Bapa yang ada di surga, semoga iman yang telah Engkau anugerahkan kepada kami dalam Putramu Yesus Kristus, Saudara kami, dan nyala api cinta kasih
yang dicurahkan ke dalam hati kami oleh Roh Kudus, membangkitkan pengharapan yang mulia akan kedatangan kerajaan-Mu di dalam diri kami. Semoga rahmat-Mu mengubah kami menjadi penabur-penabur yang gigih akan benih-benih Injil yang menghidupkan umat manusia dan seluruh alam semesta dalam penantian yang penuh iman akan surga dan bumi baru. Ketika mengalahkan kekuatan jahat, kemuliaan-Mu akan dinyatakan untuk selama-lamanya. Semoga rahmat tahun jubilium ini menghidupkan kembali dalam diri kami para peziarah pengharapan, kerinduan akan harta surgawi, dan curahkanlah bagi seluruh dunia sukacita dan damai dari Sang Penebus kami. Bagi-Mu ya Allah yang Maha Kuasa, pujian dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Allah Bapa kami, Tuhan Yesus menyiapkan diri dengan sungguh untuk menjalankan tugas perutusan dari-Mu, dan para muridnya juga belajar sebelum mereka diutus ke seluruh dunia. Maka kami pun ingin belajar dengan baik untuk menyiapkan hari depan kami. Pertama-tama ya Bapa, kami bersyukur atas kesempatan belajar yang Kau berikan ini. Kami mohon terangilah akal budi kami, supaya cepat memahami bahan yang kami pelajari. Berilah kami semangat belajar yang tinggi, supaya kami dapat belajar dengan rajin, tekun, dan teratur. Bantulah kami selama belajar ini, memusatkan perhatian hanya pada pelajaran, sehingga tidak mudah terseret oleh godaan-godaan yang dapat melemahkan semangat belajar kami. Bapa, dampingilah kami dalam belajar ini. Santo Fransiskus Asisi, doakanlah kami, amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terima kasih saudara, Bapak, Ibu guru, serta teman-teman sudah mengikuti doa pagi hari ini. Selamat beraktivitas, selamat memberkati. Bye-bye.
Fransiskus menerimus jiwa besar dalam skala berpegang teguh kepada Tuhan, hidup dalam kesederhanaan. Ciptakan persaudaraan untuk membela kehidupan. Cinta kasih Allah penuh kerahiman tetap menjadi dayaku. Fransiskus menerimus, Fransiskus menerimus. Fransiskus menerimus jiwa besar dalam skala berpegang teguh kepada Tuhan, hidup dalam kesederhanaan. Ciptakan persaudaraan untuk membela kehidupan. Cinta kasih Allah penuh kerahiman tetap menjadi dayaku. Fransiskus menerimus, Fransiskus menerimus, Fransiskus menerimus, Fransiskus menerimus. Peserta didik SD Fransiskus II. 1. Beriman mendalam kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi luhur. 2. Cinta tanah air, setia kepada Pancasila, dan Undang-Undang Dasar 1945. 3. Patuh dan hormat kepada orang tua dan guru. 4. Meneladani Santo Fransiskus Assisi, dan Muller Anselma, berkarakter cerdas, jujur, toleran, dan disiplin. 5. Mematuhi tata tertib sekolah, dan rajin belajar demi masa depan.